kita bersama. Perubahan yang saat ini gencar dibicarakan yakni soal perubahan iklim yang tidak menentu. Perubahan pergeseran iklim dalam kurun waktu tertentu berdampak dalam kehidupan manusia. Dasar dari sistem iklim adalah keseimbangan antara energi panas matahari yang terarah ke bumi melalui atmosfer dan juga energi panas dari permukaan bumi diarahkan ke angkasa luar melalui atmosfer. Penyebab terjadinya peningkatan temperatur bumi dipengaruhi oleh adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan efek rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, misalnya kegiatan industri yang menyatukan CO2. Salah satu yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim adalah hutan. Proses alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan tempat pabrik berdampak besar bagi menebalnya gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berbagai kerusakan alam seperti degradasi lahan atau tanah dan air, pengundulan hutan. Fakta inilah yang menunjukkan bahwa bumi pada saat ini sedang mengalami sakit. Berbagai persoalan tersebut perlu disadari bahwa lingkungan hidup menjadi persoalan yang sangat serius. Proses alih fungsi hutan yang memiliki fungsi klimatologis yaitu mengatur iklim karena menjaga siklus perubahan kaca, hidrologis yaitu menjaga genetis yaitu menjaga kualitas tanah dan vegetasi alamiah karena menunjang berkembang biaknya kehidupan di dalamnya. Akan tetapi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, hutan yang saat ini sudah banyak yang beralih fungsi sehingga akan mengancam kelangsungan manusia dan juga lingkungan di sekitarnya. Sehingga mengakibatkan banjir, tanah longsor, marga satwa punah, erosi tanah, dan debit air berkurang. Berhadapan dengan realitas tersebut, manusia bersikap apatis, seakan tidak akan merasa bersalah. Oleh karena itu, mengakibatkan bumi menjadi hancur karena manusia tidak peduli terhadap alam sekitar. Perlu disadari bahwa krisis ekologi tidak hanya semata diakibatkan oleh aktivitas manusia, melainkan juga karena krisis nilai. Krisis nilai tentang manusia, nilai tentang alam, dan nilai tentang alam. Manusia cenderung bersifat antroposentrisme, yaitu memandang manusia sebagai pusat alam semesta dan hanya manusia yang punya nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Sementara alam dan segala isi yang lainnya hanya sekedar sarana dan alat untuk memenuhi kepentingan manusia. Cara pandang inilah yang akan melahirkan perilaku yang bersifat eksploitatif dan tidak peduli terhadap alam semesta. Manusia bertindak seenaknya saja terhadap alam, sehingga persoalan ini tentang manusia dan alam seringkali tidak setara. Penafsiran teks biblis dengan kacamata ekologis demi menggali kebijaksanaan ekologi dalam kitab kebijaksanaan perlu dilihat kembali. Kisah penciptaan yang termuat di dalam kitab Kejadian meninggalkan cerita yang sangat berkesan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah. Dunia atau alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Ia ada karena direncanakan oleh Allah. Manusia hanyalah salah satu dari ciptaan yang ada. Hal yang paling utama dalam kerusakan lingkungan hidup adalah cara pandang kita terhadap alam. Mengubah cara pandang yang antroposentris yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang punya nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuasan kepentingan dan kebutuhan manusia. Cara pandang inilah yang harus diubah dan diperluas menjadi biosentris dan ekosentris yang memandang kehidupan dan ekosistem sebagai bernilai pada dirinya. Paradigma biosentrisme yang berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang punya nilai, tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Paradigma ekosentrisme yang seringkali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan,
Pandangan ekosentrisme yang menyampaikan bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda biotik lainnya saling terkait satu sama lain. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Penebangan liar dan pengundulan merupakan salah satu tindakan yang mengancam keutuhan alam. Pengendalian fungsi hutan harus ditangani dengan pencegahan dan perbaikan. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi hal ini adalah melakukan reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan dapat berfungsi sebagai mestinya. Dengan melakukan reboisasi akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, mencegah terjadinya erosi tanah yang disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Yang kelima, membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keenam, membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari. Yang ketujuh, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Yang kedelapan, melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkatan produktivitasnya.